Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tugas semua udah dikumpul. Warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Siang. Udah, Pak. Tugasnya udah dikumpul, udah ya. Oke, latihannya udah dikerjakan. Latihannya logika percabangan udah dikerjakan. Nah, nih banyak kan latihannya udah dikerjakan. Yang aritmatika, penugasan, pembanding, logika, bitwise udah dikerjakan. Mahasiswa dan mahasiswi Bapak. Nah, ini skrip-skripnya ya. Oke, sebelum kita mulai latihan pada hari ini ya, 6 perkuliahan pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membacakan Ibnul Quran Al-Fatihah. Bagi non-muslim silakan menyesuaikan. Al-Fatihah mulai. Selesai. Baik, hari ini kita akan lanjutkan materi ya, karena kemarin udah Bapak sandingkan juga latihan dan hari ini juga Bapak kirimkan juga latihannya ya. Jadi silakan nanti dikerjakan latihannya. Yang pertama itu ada nampak kelihatan kan konsep array ya. Ada kelihatan slide-nya? Belum, Pak. Belum muncul, Pak. Oh, belum ya, belum. Oke. Iya. Ya, kemarin kan di logika percabangan ya, logika percabangan, operator aritmatika, itu ada Bapak sampaikan kemarin. Suara Bapak terdengar jelas? Terdengar jelas, Pak. Izin, Pak, bergabung, Pak. Oke, ya silakan. Nah, ada kemarin tuh kita belajar tentang operator ya. Operator tuh ada 6 ya, aritmatika, penugasan, pembanding, logika, bitwise, dan operator ternary. Nah, di mana operator ini sendiri terdiri dari sama dengan untuk operator pembanding ya, lebih besar, lebih kecil, tidak sama, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan ya. Kemudian untuk operator bitwise itu negasi not, XOR, N itu artinya kalau benar ketemu benar, sisanya adalah salah. Nah, itu merupakan operator bitwise. Ya, kemudian logika ada AND OR NOT, kemudian ada aritmatika, kabataku, kali bagi tambah kurang, dan sisa bagi. Kemudian ada trinary, penugasan, sama dengan penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, sisa bagi, dan lain sebagainya. Nah, Bapak ada kasih contoh operator aritmatika. Nah, Bapak nanti akan tanya satu-satu. Udah diimplementasikan belum yang ini programnya ya? Ada program aritmatika tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan sisa bagi. Kemudian untuk operator penugasan juga ada di sini ya. Apa fungsi operator penugasan? Untuk memberikan tugas pada variabel tertentu. Nah, contoh ini nambahan 15, pengurangan 10, perkalian 50, pembagian 10, dan sisa bagi 0. Nah, di mana kita inputkan nilai A dan B. Ya, dengan tipe datanya integer. Integer A, B. Nah, di mana nilai pertamanya itu atau nilai A-nya adalah 5 dan nilai keduanya adalah 10. Nah, ini kemarin Bapak suruh untuk membuat latihan di rumah. Kemudian operator pembanding. Nah, operator pembanding ini ya dikenal sebagai operator relasi. Nah, nilai yang dihasilkan dari operator ini berupa boolean, yaitu true dan false, benar dan salah. Kemudian ada namanya operator logika. Ya, operator logika, pernyataan pertama Pak Debi adalah dosen. Pak Debi mengajar PBOD, pernyataan kedua. Jika ditanya apakah Pak Debi dosen yang mengajar PBOD, tentu kita akan cek dulu kebenarannya. Pernyataan pertama, Pak Debi dosen, benar. Pernyataan kedua, Pak Debi mengajar PBOD, benar. Maka jawabannya adalah benar.
Ya, untuk logika percabangan ada alur program sederhana ya. Ini Bapak tampilkan juga. Ada mulai ya print selamat pagi atau tampilkan selamat pagi, selamat datang dan sampai jumpa. Nah, apa itu percabangan? Kalau percabangan itu dia punya kondisi true dan false, ya atau tidak. Kalau iya, dia lanjut ke statement berikutnya. Tapi kalau tidak, maka dia akan keluar. Langsung keluar dia, artinya programnya sudah selesai. Tapi kalau misalnya ya, dia lanjut ke statement berikutnya dan melakukan proses looping lagi, ya perulangan. Nah, kemudian pola logika if di Java itu ada 3, ada if else, if, dan switch case. Nah, untuk logika if itu percabangan ini hanya memiliki satu pilihan. Artinya pilihan di dalam if hanya akan dikerjakan kalau kondisinya benar. Jika kondisinya salah, tidak akan melakukan proses apapun atau akan lanjut ke eksekusi perintah berikutnya. Nah, itu prinsip logika if. Nah, contohnya pernahkah belanja di Shopee? Kemudian kalau belanja di atas sekian atau di atas 1 juta dapat hadiah atau diskon. Jika pernah, pola ini cocok untuk diadopsi di program aplikasi yang akan dibangun. Nah, kemudian ada namanya logika if. Nah, ini adalah logika if. Ini contoh. Jadi silakan nanti dicobakan di rumah. Bagi yang belum menyelesaikan, bagi yang sudah mantap, maka dilanjutkan nanti dengan konsep array. Bagi yang belum, nanti silahkan langsung latihan di rumah untuk melatih atau membuat skrip ini ya, skrip untuk fungsi logika if dan menghasilkan hasil contoh total belanja 120.000, maka selamat mendapatkan hadiah. Kenapa? Karena kalau misalnya dia belanja di atas 100.000, nah 120.000 di atas 100.000, nak? Ya benar. Maka dia dapat hadiah. Tapi kalau misalnya di bawah itu, maka langsung terima kasih. Nah, ada dia lagi proses selanjutnya. Oke, kemudian percabangan if else. Nah, ini if else juga ya. Sedangkan percabangan if else itu memiliki pilihan alternatif kalau kondisinya salah. Di mana kalau if itu jika kondisinya benar maka kerjakan. Kalau tidak silakan lanjut. Nah, if else ini sendiri jika kondisinya benar maka dia kerjakan. Kalau salah maka kerjakan yang perintah berikutnya. Nah, contoh jika nilai siswa itu lebih besar dari 70, maka ia dinyatakan lulus. Kalau tidak, maka dia gagal. Kalau 75 lulus atau tidak? Lulus. Tapi kalau misalnya 60 maka tidak lulus. Maka dia gagal. Ya, untuk percabangan if else juga demikian. Nah, percabangan if else itu inputkan nilainya. Nah, contoh untuk nilainya besar dari 90, maka nilainya adalah A. Tapi kalau misalnya nilainya itu kecil dari 40, maka sudah dipastikan nilainya E. Nah, ini merupakan kondisi. Nah, kondisi yang bisa kita gunakan script if else. Sementara untuk percabangan itu sebenarnya adalah bentuk lain dari if else. Bedanya percabangan ini menggunakan kata kunci atau switch case. Nah, perhatikan case yang pertama. Case yang pertama artinya nilai variabel yang akan kita bandingkan dengan case yang berikutnya. Atau case yang kedua. Nah, kemudian case kedua nanti akan kita bandingkan pula dengan case yang ketiga dan seterusnya. Nah, model switch case ini ya adalah seperti ini contohnya. Contoh case yang pertama adalah merah, maka lampu merah artinya berhenti. Tapi kalau memang kondisinya itu tidak warna merah ya, misalnya kuning, maka masih dalam kategori hati-hati. Tapi kalau misalnya kategorinya itu berubah menjadi lampunya hijau, maka lanjut jalan. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalnya lampunya warnanya hitam, maka maka warna lampunya salah atau tidak termasuk ke dalam kondisi 3 kategori ini. Nah, oke, itu untuk logika percabangan dan operator aritmatika. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas mengenai konsep array.
Konsep array. Bapak punya pertanyaan. Apa yang akan kita lakukan bila memiliki banyak data yang akan disimpan dalam variabel? Misalkan kita ingin menyimpan nama-nama teman dalam variabel, maka mungkin kita akan melakukan hal yang seperti ini. Contoh, string untuk tipe data, huruf ya, dan huruf ya, karakter ya. Nah, kita masukkan Linda. Linda merupakan huruf dan karakter. Maka bisa kita simpan dengan data string. Nah, apakah boleh? Boleh. Tidak ada masalah karena kita ketikkan dia satu-satu. Tapi kalau misalnya datanya ada 100, nah pasti akan lelah kita, capek membuat variabel yang sebanyak itu. Maka kita bisa menyimpan itu semua di dalam array. Jadi apa itu array? Array itu adalah sebuah variabel yang bisa menyimpan banyak data dalam satu variabel. Array ini menggunakan indeks untuk memudahkan akses terhadap data yang ingin disimpan. Contoh, kita indekskan dia 0 itu untuk menyimpan data Linda, 1 itu untuk menyimpan data Agus, dan 2 untuk menyimpan data Santi. Nah, indeks array itu selalu dimulai dari angka 0. Dan perlu diketahui juga, indeks itu tidak selalu dalam bentuk angka. Berarti boleh dalam bentuk huruf. Nah, seperti itu. Atau karakter. Nah, cara membuat array di Java itu seperti apa konsepnya? Nah, ya cara pertama itu bisa kita buat string dulu, buka kurung siku, tutup kurung siku, baru nama titik koma. Nah, untuk cara kedua, string nama, buka kurung siku, tutup kurung siku, baru titik koma. Cara yang ketiga, dengan kata kunci new, maka string buka kurung, tutup kurung siku, nama sama dengan new string. Buka kurung, sebutkan nanti arraynya ada pada nilai berapa. Misalnya contoh pada nilai kelima. Nah, tutup kurung, titik koma. Nah, perhatikan kita menggunakan kurung siku untuk membuat array. Kurung siku itu bisa diletakkan setelah tipe data atau nama array. Angka 5 tadi batas atau ukuran arraynya. Ya, misalnya Linda, Santi, Susan, Mila, Ayu. Itu kan terletak pada array 0 sampai 4. Nah, makanya angka 5 itu merupakan batas atau ukuran dari array tempat kita menyimpan. Kalau misalnya lebih daripada itu nggak bisa dia disimpan. Nah, seperti itu. Jadi array yang kosong siap diisi dengan data. Pastikan mengisinya dengan data yang sesuai dengan tipe datanya. Jadi enak kita pakai array, bisa menyimpan data walaupun datanya yang kita simpan itu berbentuk sementara. Nah, kalau untuk permanennya mungkin kita bisa menggunakan yang namanya database. Nah, begitu. Nah, kalau tidak mau repot, kita bisa juga membuat array dengan langsung mengisinya. Contoh, string ya. String itu tipe data. Buka kurung, tutup kurung nama sama dengan. Tinggal kita bikinkan saja tadi. Linda itu untuk mengisi yang array ke 0. Santi yang pertama, Susan kedua, Mila ketiga, dan Ayu yang keempat. Tinggal kita bikinkan saja namanya lagi. Karena kita menggunakan konsep array. Nah, mengambil data dari array seperti yang sudah kita ketahui, array itu memiliki indeks untuk memudahkan kita mengakses data. Karena itu kita bisa mengambil datanya dengan cara seperti ini. Nah, jadi untuk mengambil data array kita cukup menggunakan sistem titik out titik println ya, teman, buka kurung teman, letakkan arraynya yang kedua. Berarti kalau array yang kedua adalah Susan. Kenapa? Karena array yang ke-0 itu Linda, array yang pertama yaitu Santi, array yang kedua adalah Susan. Nah, maka kalau Bapak ganti temannya itu Bapak ganti menjadi array yang keempat, maka jawabannya adalah apa kira-kira Hadi? Ayu. Ayu, pintar. Nah, kan nangkap Adi itu. Dia memang harus kayak gitu kita. Kalau kita belajar nih langsung respon sekali. Nah, kira-kira Ramayani
Untuk array yang ke 0 apa tadi kita isi? Linda. Ah, mantap. Ah, ada Santiang dah tuh dah. Mantap tuh. Nah, jadi karena Susan itu terletak pada array yang kedua. Nah, itu penjelasannya tadi. Terima kasih. Enak kan belajar array kan? Sebentar kan? Nah, dah saya itu. Nah, Santiang Pak silakan. ya. Santiang tuh mahasiswa Pak tuh. Capek meresponnya itu. Oke, kalau begitu ada yang mau ditanyakan enggak kira-kira? Rafli Aryansyah. Rafli. Ini mana nih videonya diaktifin dong? Kalau Bapak menjelaskan. Lagi tugas, Ji. Oke, ada yang mau ditanyakan enggak kira-kira? Raffi Aryansyah. Ada yang mau ditanyakan enggak? Pak, itu apakah kita buat semua Pak latihannya? Ya kalau misalnya Raffi ingin mengenal Java, berarti Raffi harus membuat semuanya. Tapi kalau misalnya nggak mau kenal dengan Java, ya udah ditengok-tengok aja skripnya, nggak usah dibuat gitu kan. Oke, kalau Ramayani gimana? Ya ada yang Pak, mau nanya Pak, ditanyakan nggak? Ah. apa bedanya Sweetcase sama if else tadi itu Pak? Kan Ah. sama-sama 90 tuh nilainya A, 80 tuh nilainya B. Kan hampir sama Sweetcase tuh Pak. Iya, oke. Nah, apa bedanya? Kan udah Bapak bilang tadi, if dan suitcase sebenarnya di slide tadi udah Bapak sampaikan juga kan. Fungsinya sama untuk logika percabangan. Cuma bedanya adalah yang pertama tentu penamaan. Satu menggunakan if else itu untuk kondisi yang pertama, kondisi kedua. Sementara kalau case itu dia kalau misalnya tidak bisa pada kondisi yang pertama, maka dia lanjut kondisi yang kedua. Kalau sudah terjawab yang kedua, dia sudah berhenti. Nah, kan gitu kan. Sementara di FS itu langsung dia dari kondisi pertama. Kalau tidak ada nanti maka lanjut kedua, tiga, empat. Dia melakukan pencarian terus. Sementara kalau case, with case itu enggak. Dia kalau udah tapat dia udah enggak lanjut lagi. Oke ya Ramayani. Ya Pak. Oke, Nila Mariam. Ya Pak. Oke, apa yang mau ditanyakan tuh? Ada. Nila Mariam, ada yang mau ditanyakan? Adi, Di, aman ya Di? Aman Pak. Nah, aman ya Di? Ada Di, mau tanya sama Bapak, enggak ada? Tak ada Pak. Ada? Tak ada Pak. Ada. Stephen. Ada mau Oh, nanya? ada Pak yang mau saya tanya Pak. Iya, Bapak mau jawab. Apa tuh? Pak, kan di if else sama switch case kita bisa buat apa defaultnya Pak? Iya, default, bener. Kalau di array, apa gimana defaultnya apa kerja ya Pak? Oke. Kalau misalnya di suitcase kan kita bisa bikin default Pak, ya benar. Nah, kalau di array gimana Pak cara kerjanya Pak? Nah, array itu ada dimensi pertama, dimensi kedua, dan dimensi ketiga. Nah, array pada dimensi pertama itu biasanya kita tidak bisa buat ke default. Kenapa? Karena kita hanya berupa mengambil atau menarik data saja, Stephen. Jadi siap kita tarik, kita tampilkan di array. Nah, tapi kalau misalnya ada pada nanti array kondisi dimensi pertama, dimensi kedua dan tiga, nah itu bisa kita bikinkan nanti defaultnya. Jadi default itu nanti Stephen sisipkan nanti di cache break di dalam array. Nah itu bisa tuh. Atau dibikinkan kondisinya. Itu ya Stephen ya. Oke Pak, makasih Pak. Oke, iya. Maya Yuliana. Iya Ada yang mau Pak, ditanyain? Ada yang mau ditanyakan? mau nanya soal contoh operator aritmatika Pak. Operator aritmatika ya apa tuh? Itu yang scanner keyboard tuh kalau di Netsbin itu tanda merah Pak yang keluar.
Mana. Yang mana nih? Yang mana? Yang mana nih? Yang scanner nih. Oh, ya, untuk scanner tuh udah kamu importkan Java titik atil titik scannernya. Nah, itu makanya keluar cabai-cabai merahnya, cabai-cabean dia. Caranya supaya dia ndak ada cabai-cabainya itu, ya kamu klik cabainya itu, nanti kamu importkan nanti itu cabainya itu. Keluar dia aman dia cabainya itu, ndak keluar lagi cabai-cabaiannya itu. Ya, Pak. Oke ya. Ada bisa, ada oke aja namanya. Nanti dicoba, Pak. Jangan nanti, cobalah sekarang dulu. Jangan nanti juga nanti. Kapan jadinya ya kan? Nanti saya coba. Jangan nanti juga sekarang dicoba, jangan nanti juga. Kapan mau jadi kita jadinya seperti itu? Atau jadi nanti Maya, tak pintar Maya nanti. Bentar, Pak. Ya, coba langsung ya. Tekan-tekan saja yang cabai-cabai tadi itu. Siap tuh nanti masukkan ini import Java util dot scanner. Hilang cabai-cabai merahnya itu tuh. Berganti jadi cabai hitam dia, enggak cabai hijau. Hilang nentu ya Pak. Itu makanya sengaja mah. Masa iya lagi tugasnya mengantuk pula. Siap pikir Pak. Oh iya, enggak piket dah. Siap pikir Pak. Oh. Ini pikir-pikir mana Ji? Lah bisanya Maya. Ditulak-tulak je senyum siapa lah panjang lupa deh. Lah bisa Maya. Ala sama lo Maya je si Adi galak. Dah nanti dicobakan ya. Cocok Si masuk Charlie minum kocak bergabung Pak. lagi dia. Berapa mata kuliah yang diambil sama si Charlie ini nih? Bergabung lagi si Charlie ya. Tadi sudah ketemu Bapak, sekarang ketemu Banyak. Bapak lagi. Senang kali si Charlie ini ketemu Bapak. Kalau enggak ketemu sehari sama Bapak pusing dia ya kan. Lah, siapa Iya, lagi nih ya? Tengok dulu nama-namanya nih ya. Si Adam. Gimana Adam? Hadir Pak. Ketua. Adam. Ya, silakan Izin Adam. bertanya Pak. Ditanya Adam. Adam mau nanya apa? Adam kalau enggak ada, Adam menanya Bapak lah menanyanya. Hawa mana Adam? Awalnya belum ada Pak. Biasanya ada Masih Adam, dicari ada ya. Hawa kan gitu. Tidur. Nanya Pak. Ada? Aduh. Iya. Jadi ya, apa mau dijawabnya? Apa tuh? Kan ada yang namanya array integer Pak. Kan Mana itu ada array integer? nggak ada. Kan Nggak ada array doh, integer. kamu lagi. Integer itu tipe data, Adam. Nggak ada array integer doh. Sejak kapan ada array integer? Array itu yang ada array dimensi pertama, array dimensi kedua, array dimensi ketiga. Kalau ada array integer tuh berarti integernya tipe datanya. Nah itu kan. Itu beda lagi itu Pak. Kalau kok beda lagi? Tak ada doh kata Bapak. tak ada doh. Nggak ada doh. Tuh. Kalau yang array 3 dimensi itu kan Pak, itu kan cara penggunaannya kan pada aplikasi game itu gimana itu Pak? Itu kan buat backgroundnya atau buat apanya Pak?
kembali lagi sama Pak Debi. Stay tune tetap di sini ya. Halo. Ya. Adam, mana Adam tadi? Adam. Hilang. Iya, Pak. Adam. Jadi gimana Adam? Udah paham Adam? Belum, Pak. Belum paham. Tapi udah Bapak bilang tadi array enggak ada. Array integer, Adam. Integer itu adalah tipe data. Array itu beda. Array itu yang ada array dimensi pertama, array dimensi kedua, dan dimensi ketiga. Seperti itu, Dam. Iya, Pak. Oke, Dam. Ya. Dah, Rudi. Mau nanya nak? Masalah absensi, Pak. Absen pula yang ditanya. Kan bertele-tele kamu namanya itu. Absensi pula yang kamu tanya. Stephen. Stephen Ya, Pak. udah tadi ya. Stephen Udah, udah. Pak, udah. Melanie mau nanya apa, Mei? Lo, Mei? Nggak ada ya? Oke, next. Armel. Iya, Mel. Pak. Mel mau nanya apa, Mel? Nggak ada, Pak. Nangis ya, Pak. Nangis Armel. Kenapa Armel? Pak, nangis. Karena Barcelona kalah, Armel nangis. Iya, Armel nangis karena Barcelona kalah. Iya, Mel. Kalah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Galak si Armel. Iyalah Mel kalau begitu ya Mel ya. Next dulu ya. Hanapi Pandia. Napi. Ya, Pak. Napi gue sedang makan nih gitu ya mah. Jauh dari HP, Mas. Ditutup-tutupnya. Apa yang mau ditanyakan Napi? Apa nih, Pak? Apa yang ditanyakan tuh Napi? Tadi Ini itu sampai tentang- begale-gole orang duduk aja begale. Alah. Santing kamu ya. Lalai. Sampai bergolek-golek kamu. Orang Golek kuliah apa tuh ini, duduk Pak? ada bergolek-golek no. Apa yang kamu mau tanyakan nih? Enggak ada, Pak. Ada. Enggak ada. Ayolah. Ya, Yalah Pak. kalau gitu. Ada paham kamu Napi? Insya Allah, Pak. Oh insya Allah Pak deh senang hati saya kalau insya Allah kata kamu ya. Dalam kata-kata, Pak. Dalam Haji itulah Haji. Oke lah, Muhammad Charlie Pratama. Charlie. Ya, Pak. Enggak aja pasai-pasai kamu mencalik saya ya. Ada yang mau kamu sampaikan enggak? Ada yang mau kamu tanyakan? Nanti sudah kewirausahaan sama saya. Sekarang saya agak lagi ya. Nanti dasar pemrograman kamu saya agak lagi kamu tengok. Nah. Ada, Pak. Besok Sabtu Aman. saya agak lagi kan. Ngefans kamu sama saya ya. Oke, Charlie ada yang mau ditanya? Enggak? Enggak ada, Pak. Tak ada ya. Siapa lagi nih ya? Muhammad Fajri. Ada yang ditanya Fajri? Ada nihil, Pak. Nihil. Muhammad Imran Koiri. Ada yang mau ditanya? Kibalo, Pak. Sikit belum. Muhammad Imran Koiri. Ya, Pak. Ada yang mau ditanya? Mana video kamu? Ada nampak no, video kamu. Ya seperti itu. Tengok dulu Cilupa. Panjang pula rambut kamu sekarang. Pak kira Betino tuh, Pak. Muhammad Imran Cosplay, Pak. Khairi. Ya, silakan. Ada yang mau ditanya? Tidak ada, Pak. Oh, foto keluarga tengoknya, Pak. Iyalah. Oke lah kalau begitu. Muhammad Robi. Iya, Pak. Ada yang mau ditanya? Enggak ada, Pak. Tidak ada. Oke lah. Muhammad Zamri. Ya, Pak. Ada yang mau ditanya? Enggak ada, Pak. Untung kamu nggak nanya absen tadi ya. Nilam. Ada yang mau ditanya? Nilam. Nggak ada, Pak.
Nggak ada. Ovi? Lambut. Lambut suruh nilam mah. Iyo. Ovi? Ya, Pak. Nggak ada. Ada yang mau ditanya, Ovi? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Putri? Putri Regina? Ya, Pak. Ada yang mau ditanya? Ada, Pak. Apa tuh? Nah, Kena ungkap betul yuk. apa yang mau ditanya? Nah, hilang lah. Ramadri Saputra ini nih, hilang ya dia Ovi tadi. Apa tadi ya? Putri. Oke, enggak ada. Oke, kalau enggak ada yang mau ditanya, maka Bapak yang bertanya lagi. Dia kalau ada Bapak yang bertanya nih bahaya nih, ya kan itu. Ada yang bertanya, bela Bapak yang bertanya. Rudi. Rudi. Hadir, Pak. Absen udah di. Enggak kan absennya kan tugas kan, Pak. Itu yang mana? Iya itu. Udah belum? Tugas yang ini ya, Pak, yang percabangan itu, yang operasi. Iya, sampai konsep array udah belum? Udah sebagian. Itu makanya. Kapan Bapak mengambil absen Rudi lagi? Kerjakan ya. Seni. Iya, Pak. Untung namanya Seni enggak pakai IN. Kalau enggak jadinya Senin, ya kan? Nah, itu kan. Seni, ada yang mau ditanyakan Seni? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Yalah, Suci. Ada yang mau ditanyakan Suci? Kalau enggak ada, Bapak yang bertanya sama Suci ya. Suci, enggak ada Suci deh, absen pula Suci. Siti. Iya, Pak. Ada yang mau ditanyakan Siti? Boleh nanya tentang absennya, Pak? Boleh, Siti. Kalau Rudi tidak boleh nanya absen dong. Kalau Siti boleh. Apa Siti tanya? Kan absennya itu kan tentang tugas kan. Itu tugas mana, Pak? Tugas yang baru Bapak kasih atau tugas yang kemarin? Oke. Kalau absen itu Bapak akan tetap ambil ya dari tugas yang kemarin sama tugas yang sekarang sampai konsep array. Artinya ada nanti mengirimkan tugas seperti mengirimkan latihan ya. Latihan kalau yang kemarin kan tugas tuh ya. Nah, maka absennya insya Allah ada. Tapi biasanya kalau sama Pak Debi insya Allah tidak ada masalah absen tuh Siti yang selama-lama ini ya. Tapi tidak tahu lah besok ya. Itu ya Siti ya, insya Allah. Jadi Siti buat aja tugasnya nanti, kemudian buat latihannya, ada nanti absennya. Oke, Pak. Makasih, Pak. Ya Siti ya. Dah. Siapa lagi yang mau nanya? Nggak ada yang nanya lagi nih, Pak tutup lagi ya. Ricky Marwan. Nah, Ricky Marwan ini enggak ada terdengar suaranya dari tadi. Ricky Marwan. Nah, ada yang mau ditanya, Ricky? Ya, ada yang mau ditanya. Iya, Pak. Saya mau nanya, Pak. Ada 2 pertanyaan. Boleh. Apa tuh? Yang pertama, Bapak. Ini saya kan dari kelas B kan? Ya. Jadi, Pak, kalau itu kan kelas B kan jadwalnya hari Sabtu. Nggak bisa hari Sabtu, Pak? Bisa. Kan tuh Bapak bilang tadi kan sesuai dengan kesepakatan bersama. Siapa yang mau Sabtu, Sabtu. Siapa yang mau Senin, Senin. Tidak ada masalah. Iya, Pak. Mohon izin, Pak. Soalnya hari Senin saya ada kegiatan juga, Pak. Jadi kalau nggak fokus sama kuliah Bapak nanti kan payah. Iya, tidak masalah. Tapi ingatkan Bapak nanti di hari Sabtu. Gitu, Ricky. Itu aja, Pak. Iya dong. Kenapa Barca kalah tadi malam, Pak? Itu masalahnya memang. Aduh, gara-gara Valentino Rossi mau pensiun dia kalah pula Barca. Lelah Bapak dia. Gara-gara Valentino Rossi mau pensiun mungkin loh. Ayo. Terima kasih, Pak. Iya, sebentar lagi kena Scudetto Barca tuh ya kan. Kenapa cerita kita Barca pada hari ini padahal kita sedang
kuliah. Oh, baiklah kalau begitu ya. Kalau memang tidak ada yang mau ditanyakan lagi, ya kita sudahi saja perkuliahan pada hari ini. Nah, untuk kelas B nanti yang bagi yang mau di hari Sabtu ya tidak ada masalah. Mau join di hari Senin pun tidak ada masalah. Silakan saja. Ya, nanti boleh ingatkan Bapak dari Sabtu kalau yang mau kuliah hari Sabtu. Tapi kalau mau hari Senin, enak Pak, hari Senin Pak, karena ada enggak gersang Pak kan gitu kan, ada Rahmayani, ada Nilam teman-temannya Pak, ada Melani, ada Siti ya kan. Nah, hari Senin aja lah Pak boleh juga ya. Jadi hari Senin nanti kita perkuliahannya untuk kelas B. Tapi kalau misalnya enggak apa-apa gersang loh Pak ya kan, kelas B saja kan gitu ya. Gitu. Maya lah galak-galak lu surang ya Maya. Maya. Iya. Nah ya, hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Mari kita bersyukur dengan membacakan Ibnu Al-Quran Al-Fatihah. Jangan lupa nanti bikin tugasnya, latihannya, biar absennya nanti berisi ya. Mari kita membacakan Ibnu Al-Quran Al-Fatihah. Bagi muslim silakan menyesuaikan. Fatihah mulai. Selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang menjelang sore. Siang, Pak. Yang Mbak. MU Pandi kalah semalam, Pan. Wes, aku just mantri Wak, tolong Wak. 5-0. MU, Pak. Dosa berbuat tahu. MU 5-0. Aduh. Hancur padahal PD itu. Pakai gaul gak malu. Kalau dikasih ke bos. Oh, di mana, Pak? Masih di kampung aku. Kayaknya nggak ada kan konsep arah dibagikan kan? Apa? PDM-nya nggak ada kan? Konsep arah itu. Enggak ada. Wes, toki sawit Pak, toki sawit Perawang. Woi, pandai. Sedekah lah, sedekah. Sedekah cip. Pak burung, ke pekan lah, yang kita cari gas lagi. Tapi pas apa aja nanti? Kita kan ada acara bulan November tuh. Acara apa lagi? Tapi kata Mas Ardi ada acara. Acara apa? Tapi sama maba kemarin. Oh, alah. Itu. Teman tuh? Salah. Iya, sama Mana? maba tuh. Gimana? LDKO katanya. Masih di apa? Tempat kemarin. Enggak, lebih dekat mungkin. Kan baru Itu mungkin. Ketua. Itu paling enggak Alamayang apa? Alamayang. Alamayang. Alamayang mungkin. Jembatan Leton aja. Anjir. Di bawah ya. Di bawahnya itu. Blokade kata Leton tuh. Iya. Ada jaringan, Wak. Tadi aku nggak masuk. Aku kirim dulu apa ya tugas-tugasnya. Nggak paham aku. Tugasnya suruh ngapain? Aku Mana tahu Bapak itu. Absennya tengah jam 2. Rahmat tahu. Sama aku pun nggak paham apa yang dibilang bapak tuh. Jadi kirim satu modelnya. Absennya kalau tugas bagus itu baru bisa absen. Iya, kirim tugas kan? Iya, yang di modul itu kerjakan. Yang di modul pertemuan berapa ya? Pertemuan 4 kan ada modul logika tuh. Iya, itu kerjakan baru bisa dapat absen. Rasanya udah dari kerja kan? Yang itu enggak. Yang arai dulu lah. Yang kemarin tuh yang di tempat lain pula ngumpulnya, Cok. Hancur jaringan, Cok.